hari ini sekali lagi kita merayakan the International Seafarers, International Day of the Seafarers, atau orang sebutnya Hari Pelaut Sedunia gitu, yang jatuh setiap tanggal 25 Juni. Itu pun diceritakan ceritanya berkisah dari ketika terjadi amandemen STCW di Manila, lagi Manila waktu itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Sehingga mencanangkan di tahun 2011 bahwa tanggal 25 Juni itu kita tetapkan sebagai penghargaan apresiasi bagi pelaut, ya kan, sebagai key workers, pekerja kunci yang mengantarkan logistik secara global, yang membuat perekonomian dunia ini berputar sejak sebelum terbentuknya industri yang lain gitu ya. Semua adanya di laut. Jadi shipping industry adalah industri terkuat yang ada di dunia gitu. Nah, di Indonesia ada lebih, bukan hanya kami saja yang menjadi anggota ITF. Jadi yang menjadi anggota afiliasi ITF, di samping Kesatuan Pelaut Indonesia, kita ada namanya IKAGI, Ikatan Awak Kabin Garuda. Kita ada pekerja kereta api, Railway Station, ya kan? Railway Workers Union. Kita juga ada dari Sekarja, Serikat Karyawan Garuda gitu. Itu bagian dari ITF juga, termasuk beberapa pekerja pelabuhan, ada SP, Serikat Pekerja JICT, Jakarta International Container, ada SP Koja, di Pelabuhan Koja, pekerja pelabuhannya, dan termasuk ada beberapa federasi yang ada di pelabuhan. Jadi ada FBTPI, ada FPPI, jadi Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, termasuk truck driver yang ada di sekitar pelabuhan. Jadi, dan kita membentuk satu badan komite di nasional yang namanya NCC. Jadi di setiap negara kita diwajibkan ada membentuk badan komite yang namanya National Coordinating Committee. Dan untuk saat ini KKP menjadi bagian yang salah satu anggotanya terbesar di antara yang lain. Maka KKP sampai hari ini masih menjadi leading atau chairman untuk National Coordinating Committee di Indonesia yang ada di bawah ITF. Dan hari ini AIMO mengambil tema, ya kan, MARPOL at 50 gitu ya. Jadi 50 tahun MARPOL, Marine Pollution Convention. Ini konvensi yang berbeda lagi sebenarnya, tapi bagian dari 4 pilar kemaritiman. Ya kan, selain ada MARPOL, ada SOLAS, ada STCW, ada MLC yang terakhir. Jadi itu 4, itu MARPOL itu 4 pilar, bagian satu dari 4 pilar di dunia kemaritiman gitu. Kenapa marine pollution? Karena akan yang menjadi di era sekarang tentunya dengan tingkat polusi yang begitu tinggi di dunia ini ya, tingkat polusi sudah cukup tinggi, dan laut juga menjadi bagian dari darahnya dunia itu ada di laut gitu, di lautan, dan laut itu besar dari jumlah daratannya. Dan kita melihat dengan global warming, ya kan, dengan pemanasan global ini juga akhirnya menjadi concern kita laut itu. Kalau kita lihat juga di Bali sama juga kan ya, laut sendiri sudah banyak polusinya gitu. Jadi di sini kita mengingatkan kembali untuk seluruh stakeholder, khususnya para pemilik kapal, bahkan aturan-aturan sudah buat. Di Indonesia pun sudah sangat ketat kalau nggak salah, ya kan? Sudah mulai ketat. Jadi pembelakuan kayak green port governance yang gitu-gitu, itu sudah mulai dilakukan. Penataan pelabuhan besar, dan kalau nggak salah lebih dari 100 pelabuhan di bawah pemerintah juga sudah mengaplikasikan internet port gitu ya, net port. Jadi komunikasi itu udah harus, di zaman sekarang sudah tidak boleh lagi kita ketinggalan dari negara-negara lain, khususnya Indonesia yang memang 2/3 dari wilayahnya adalah lautan. Jadi kalau digarap poros maritim itu memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pelaut adalah menjadi bagian yang terpenting di sini. Pelaut menjadi bagian yang terpenting untuk bisa, mesin siapapun bisa buat. Tapi ketika operatornya nggak beres, ya semua jadi berantakan juga. Ancaman kita untuk mesin, yes, itu targetnya di 2040 ya, Pak Ahmad kalau nggak salah ya. Tapi ya, kalau kita melihat itu ancaman bagi pelaut sebenarnya, ya kan. Tapi kami yakin pelaut pasti tetap diperlukan ke depannya. Jadi hari ini sebagai bentuk sekali lagi apresiasi kepada para pelaut, khususnya pelaut Indonesia yang sedang berjuang di luar sana, dan kita tidak bisa ke Manila untuk merayakan, ya kita adakan di sini. Jadi
dan dengan makna dan tujuan yang sama untuk memberikan apresiasi bahwa pelaut adalah milik penting. Sesuai dengan tema, bahwa pelaut juga menjadi bagian terpenting ya kan, untuk menjaga atau mengurangi tingkat polusi di lautan sana. Sekali lagi, laut adalah darahnya bumi, darahnya dunia. Ketika laut itu tercemar, maka ini akan mencemari seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Pelaut, yes! Pelaut, yes! Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu. 2023 ditandai dengan bunyi lonceng.